Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Siti Haryani. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir. Bagaimana Mbak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Berikutnya Mbak Luhur Febi. Hadir, Bu. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat, Bu. Semoga kita selalu diberi kesehatan, terus dapat belajar meskipun masih dengan cara daring atau tatap maya ya. Tetap menjaga kesehatan, selalu rajin memakai masker, rajin mencuci tangan, tetap di rumah jika tidak terlalu penting untuk melakukan aktivitas di luar ya. Hari ini Ibu akan sedikit mengulas tentang pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan kemarin kita belajar tentang materi mencipta cerita fantasi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pengertian dari cerita fantasi, apa itu cerita fantasi dan ciri-ciri dari cerita fantasi, jenis-jenis cerita fantasi, dan bagaimana cara membuat cerita fantasi. Ibu ingin mengetahui apakah kalian masih ingat pengertian dari cerita fantasi itu apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Yani silahkan. Cerita fantasi yaitu sebuah teks yang berisikan narasi di mana penulisannya berdasarkan kreativitas juga hayalan dari penulis. Iya, betul sekali. Ternyata Mbak Yani masih ingat ya pengertian dari cerita fantasi itu apa? Terima kasih Mbak Yani. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang materi cerita hikayat atau cerita rakyat atau cerita hikayat. Sebelum kita masuk ke materinya, apakah ada yang tahu pengertian dari cerita rakyat atau hikayat itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Febi sepertinya tahu, Bu. Siapa Febi? Mbak Febi tahu? Pengertian dari cerita rakyat atau hikayat. Mengisahkan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang dengan keanehan dan kesaktian yang dimiliki. Iya, betul sekali. Terima kasih ya Mbak Febi atas jawabannya. Sama-sama, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang materi hikayat. Di sini Ibu mengambil kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Materi dari hikayat yaitu terdiri dari satu, yang pertama, pengertian hikayat, yang kedua ada ciri-ciri hikayat, yang ketiga ada unsur-unsur hikayat, dan yang keempat yaitu ada jenis-jenis hikayat. Yang kelima ada nilai-nilai dalam hikayat, yang keenam contoh hikayat, dan yang ketujuh yaitu tambahan untuk pelatihan soal dan juga tugas. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari hikayat.
Pengertian dari hikayat yaitu mengkisahkan ceritanya itu tentang kesaktian, tentang keanehan yang terjadi pada tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, pengertian hikayat berasal dari bahasa Arab yaitu haka yang mempunyai arti bercerita atau menceritakan. Dengan begitu, hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu, yang berisikan tentang suatu kisah, cerita, atau dongeng. Umumnya, hikayat mengisahkan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang lengkap juga dengan keanehan, kesaktian, dan mukjizat dari tokoh utama. Sebuah hikayat tersebut dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, atau bisa juga buat membangkitkan semangat juang. Nah, berikutnya yaitu ada ciri-ciri dari hikayat. Yang pertama yaitu ada bahasa. Yang kedua ada istana sentris. Yang ketiga yaitu ada pralogis atau kemustahilan. Yang keempat bersifat statis dan komunal. Yang kelima yaitu kesaktian. Yang keenam anonim. Yang ketujuh arkais. Yang kedelapan bersifat tradisional dan didaktis. Yang kesembilan yaitu menggunakan bahasa klise. Jadi ciri-ciri hikayat itu bahasanya menggunakan bahasa Melayu lama dan berlatar belakang istana sentris dan ceritanya itu tidak masuk di akal pikiran kita. Bahasanya bersifat tetap dan juga komunal atau ceritanya menjadi milik masyarakat. Nah, di dalam ceritanya itu para tokoh memiliki kesaktian-kesaktian yang dapat mengalahkan Garuda atau burung yang sangat besar sehingga dapat merusak sebuah kerajaan. Nah, yang keenam yaitu anonim, tidak memiliki pencerita atau pengarang. Jadi cerita hikayat itu tidak tahu siapa penyairnya dan siapa penceritanya. Nah, di sini bersifat arkais. Bersifat arkais itu bahasa yang dipakai pada masa lampau. Tidak lazim dipakai untuk berkomunikasi pada masa kini. Nah, yang kedelapan yaitu bersifat tradisional dan didaktis. Bersifat tradisional di sini mendidik baik secara didaktis, secara moral, atau secara religi. Nah, yang kesembilan yaitu menggunakan bahasa klise. Bahasa dari cerita hikayatnya itu bahasa yang dipakai bahasanya berulang-ulang. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu ada unsur-unsur dari hikayat. Unsur-unsur hikayat dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun cerita dari dalam. Yang pertama yaitu ada tema, merupakan suatu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua yaitu ada latar, merupakan tempat, waktu, dan situasi atau suasana yang tergambar dalam suatu cerita. Yang ketiga yaitu ada alur, merupakan sebuah jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Yang keempat ada tokoh. Yang kelima yaitu ada sudut pandang, yang keenam ada gaya, dan yang ketujuh ada amanat. Nah, tokoh di sini merupakan pemeran dari cerita tersebut. Sedangkan penokohan merupakan watak dari si pemeran pada cerita. Sudut pandang merupakan pengisahan dari mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita. Gaya ini berhubungan dengan bagaimana cara penulis menyajikan sebuah cerita dengan menggunakan bahasa dan juga unsur-unsur keindahan lainnya. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Berikutnya yaitu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun cerita dari luar. Nah, unsur intrinsik ini berlatar belakang seperti adat, budaya, dan lain sebagainya. Nah, unsur ekstrinsik juga berkaitan dengan norma kehidupan dalam cerita. Contohnya seperti nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu ada struktur hikayat. Yang pertama yaitu ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau inti dari cerita yang akan dikembangkan dari rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dari cerita. Nah, yang kedua yaitu ada orientasi, adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, tempat, atau suasana. Yang ketiga ada komplikasi,
berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Nah, yang keempat yaitu ada evaluasi. Adalah konflik yang terjadi dan mengarah ke klimaks melalui penyelesaian dari konflik tersebut di dalam hikayat. Yang kelima yaitu ada revolusi. Revolusi di sini solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku di dalam hikayat tersebut. Nah, yang keenam yaitu ada koda. Yaitu koda merupakan nilai atau pelajaran yang bisa kalian ambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis hikayat. Jenis-jenis hikayat dibedakan berdasarkan isinya dan asalnya. Yang pertama yaitu hikayat berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya yaitu cerita-cerita Islam, sejarah dan biografi, cerita berbingkat, cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa. Nah, hikayat berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Melayu asli. Melayu asli contohnya ada hikayat Hang Tua, hikayat Si Miskin, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada pengaruh dari Jawa. Contoh hikayat pengaruh dari Jawa yaitu hikayat Panji Semirang. Terus hikayat Indrajaya atau dari cerita Angling Dharma. Nah, selanjutnya yaitu ada pengaruh dari Hindu atau India. Contohnya ada hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana dan hikayat Perang Pandawa dari ceritanya Mahabharata. Selanjutnya yaitu ada pengaruh Arab Persia. Contohnya yaitu hikayat Amir Hamzah dan hikayat Bahtiyar dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu ada nilai-nilai dalam hikayat. Nah, dalam hikayat itu terdapat nilai-nilai. Yang pertama yaitu ada nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai kepahlawanan atau patriotik, dan nilai ekonomi, nilai politik, nilai moral, nilai estetis, dan nilai didaktis. Nah, di sini ada contoh hikayat cerita Hang Tuah. Kalian bisa membacanya di grup kelas karena sudah Ibu share di grup kelas untuk kalian pelajari lebih lanjut agar kalian dapat memahaminya. Selanjutnya ada latihan soal. Nah, latihan soal di sini Ibu akan menayangkan sebuah video hikayat Si Miskin. Ibu akan menayangkan videonya. Oh, ini memang tidak ada suaranya ya? Tidak ada suaranya. Di punya saya belum. Sebentar ya.
Sudah. Jadi setelah kita melihat video, tadi kalian sudah berlatih menyimak video hikayat si miskin. Selanjutnya Ibu tugaskan untuk menganalisis hikayat tersebut dengan unsur intrinsik yang sudah kalian pelajari. Terima kasih. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila Ibu ada kekurangan, ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, rajin belajar. Jangan lupa tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Ibu cukupkan. Jika ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu.